Mengapa Iran selalu disebut ancaman? Mengapa setiap ketegangan global, nama Iran hampir selalu muncul? Apakah ini soal agama, soal minyak, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Bagaimana jika konflik Iran dengan Barat bukan dimulai dari program nuklir, bukan dari revolusi, tetapi dari satu pengkhianatan yang terjadi puluhan tahun lalu? Sebuah operasi rahasia, sebuah kudeta, sebuah negara yang merasa dikhianati. Dan sejak hari itu, hubungan Iran dan Barat tidak pernah benar-benar pulih. Untuk memahami Iran hari ini, kita harus membongkar luka lama yang belum pernah sembuh. Baik, mari kita selami lebih dalam. Hubungan Iran dan Barat tidak dimulai dengan kebencian. Pada awal abad ke-20, Iran yang saat itu masih sering disebut Persia berada dalam kondisi rapuh. Dinasti Qajar melemah, ekonomi tidak stabil, pun infrastruktur tertinggal. Dan pada tahun 1908, sebuah penemuan mengubah segalanya. Yaps, minyak. Ladang minyak besar ditemukan di wilayah barat daya Persia. Bagi dunia industri yang sedang berkembang, minyak adalah masa depan. Karena hal itu, Inggris bergerak cepat. Melalui konsesi yang sangat tidak seimbang, perusahaan yang kelak dikenal sebagai BP mendapat hak eksplorasi dan produksi minyak Persia. Terdengar nggak asing dengan perusahaan BP? Ya, BP atau British Petroleum, perusahaan minyak dan gas multinasional milik Inggris yang berkantor pusat di London, Inggris. Sebagian orang Indonesia mungkin sering mengisi bahan bakar untuk kendaraannya dengan menggunakan produk BP ini, bahkan tanpa tahu perusahaannya asal mana. Well, kita kembali lagi pada topik intinya. Masalahnya bukan pada kerjasama antara Inggris dan Iran, melainkan masalahnya ada pada pembagian keuntungan, yang mana sebagian besar profit mengalir ke Inggris. Iran hanya menerima remah-remah dari kekayaan alamnya sendiri. Bagi rakyat Iran, ini bukan sekedar kontrak bisnis. Ini simbol ketidakadilan, simbol bahwa kedaulatan mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Dan disinilah benih ketidakpercayaan mulai tumbuh. Masuk ke era 1940-an dan 1950-an, gelombang nasionalisme mulai menyapu dunia pasca Perang Dunia II. Di Iran, seorang tokoh karismatik muncul, Mohammad Mossadegh. Ia bukan revolusioner agama, ia bukan diktator militer, ia adalah politisi terpilih secara demokratis. Saat itu, ia menjabat sebagai Perdana Menteri Iran pada tahun 1951 hingga 1953. Mohammad Mossadegh membawa satu pesan sederhana, minyak Iran harus milik Iran. Tahun 1951, ia menormalisasi industri minyak, dan keputusan ini mengguncang London, yang menyebabkan Inggris kehilangan akses terhadap salah satu sumber energi terpentingnya. Sebagai respons, Inggris memblokade ekspor minyak Iran. Dari situ, ekonomi Iran mulai tertekan. Namun Mossadegh tidak mundur. Di mata rakyat Iran, ia adalah simbol harga diri nasional. Di mata Barat, ia adalah ancaman terhadap kepentingan strategis. Ketegangan antara Barat dan Iran pun meningkat. Dan di tengah ketakutan global terhadap komunisme saat Perang Dingin, Amerika mulai melihat Iran sebagai potensi risiko geopolitik. Karena ketegangan Barat dan juga Iran itulah, kemudian pada tahun 1953, sebuah operasi rahasia diluncurkan. Nama sandinya Operation Ajax. Dirancang oleh Central Intelligence Agency atau CIA, bekerjasama dengan Secret Intelligence Service atau Dinas Intelijen Rahasia Inggris, yang biasa dikenal sebagai MI6. Strateginya tidak langsung dengan tank atau invasi militer, melainkan melalui propaganda media, manipulasi opini publik, demonstrasi bayaran, hingga tekanan terhadap militer Iran. Tujuannya jelas, yaitu menjatuhkan Mossadegh. Dan pada tahun 1953, pemerintahan demokratis itu akhirnya runtuh. Mossadegh ditangkap, lalu kekuasaan penuh dikembalikan kepada Mohammad Reza Pahlavi. Bagi Amerika dan Inggris, ini merupakan sebuah kemenangan strategis. Mereka berhasil menjaga Iran tetap berada di orbit Barat. Namun bagi banyak rakyat Iran, ini adalah bukti bahwa demokrasi mereka dihancurkan demi minyak. Sejak saat itu, satu narasi tertanam kuat dalam ingatan kolektif, yaitu Barat berbicara tentang kebebasan, tetapi bertindak demi kepentingan. Dan narasi itu akan meledak 26 tahun kemudian. Di bawah Mohammad Reza Pahlavi, Iran berubah cepat. Reformasi besar diluncurkan melalui Revolusi Putih. Pendidikan diperluas, perempuan mendapat hak lebih besar, industrialisasi dipercepat. Saat itu, Iran menjadi sekutu strategis Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer diperkuat, bahkan senjata modern dibeli dalam jumlah besar. Namun modernisasi ini tidak merata. Kesenjangan sosial melebar.
Elit perkotaan semakin ke barat-baratan. Sementara, banyak masyarakat tradisional merasa terasingkan. Dan di balik kemajuan itu berdiri polisi rahasia, SAVAK. SAVAK sendiri adalah Biro Intelijen dan Keamanan Negara Iran saat itu, yang dibentuk oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi pada tahun 1957 dengan bantuan CIA dan juga Mossad. Penangkapan tanpa pengadilan, penyiksaan, penindasan oposisi, modernisasi tanpa kebebasan, kemakmuran tanpa keadilan, dan tekanan itu terus menumpuk di internal Iran pada masa kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi. Hingga akhirnya, pada tahun 1978 hingga 1979, demonstrasi besar meledak. Mulai dari mahasiswa, ulama, sampai kaum miskin kota, semua turun ke jalan. Shah Muhammad Reza Pahlavi kehilangan kendali, dan dari pengasingan di Prancis, seorang ulama kembali, yaitu Ruhollah Khomeini. Ia membawa pesan tegas, Iran harus bebas dari dominasi Barat. Iran harus kembali pada identitas Islamnya. Kemudian pada Februari 1979, Shah Muhammad Reza Pahlavi melarikan diri, dan Republik Islam Iran berdiri. Namun konflik dengan Barat belum mencapai puncaknya. Pada November 1979, mahasiswa revolusioner menyerbu kedutaan besar Amerika di Tehran, ibu kota Iran. Setidaknya, 52 diplomat Amerika Serikat disandra selama 444 hari. Di Amerika, ini sebuah penghinaan nasional. Namun di Iran, ini merupakan simbol bahwa mereka tidak akan lagi tunduk. Sejak saat itu, hubungan diplomatik Iran dengan Barat terputus. Sanksi ekonomi terhadap Iran pun dimulai. Alhasil, permusuhan menjadi permanen. Tahun-tahun berikutnya, Iran dipenuhi konflik tidak langsung. Seperti Perang Iran-Irak pecah pada tahun 1980. Kala itu, Iran merasa Barat mendukung Saddam Hussein, Presiden Irak, yang mana Iran dan Irak terlibat konflik berkepanjangan yang dipicu oleh beberapa faktor krusial. Sanksi ekonomi kepada Iran pun diperketat. Isolasi internasional semakin dalam, namun Iran tidak pasif. Ia lantas membangun jaringan pengaruh regional, seperti diantaranya di Lebanon melalui Hizbullah, di Suriah mendukung Bashar al-Assad, di Irak melalui milisi Syiah, dan di Yaman melalui Houthi. Barat melihat ini sebagai ekspansi agresif, sedangkan Iran melihatnya sebagai strategi bertahan dari ancaman eksternal. Lalu muncul isu baru, program nuklir. Iran bersikeras programnya untuk energi damai, tapi Barat khawatir akan senjata nuklir Iran. Sempat perjanjian dicapai, tapi lalu dibatalkan. Ketegangan naik turun pun tidak bisa terelakkan. Oleh karenanya, rakyat Iran kembali menanggung dampaknya melalui sanksi ekonomi Barat. Lantas, mengapa konflik ini tak pernah selesai? Jawabannya adalah, karena ini bukan sekedar konflik diplomatik, ini konflik memori. Kejadian 1953 masih hidup dalam buku sejarah Iran. Peristiwa 1979 masih hidup dalam identitas politiknya. Barat melihat Iran sebagai ancaman stabilitas regional, dan Iran melihat Barat sebagai kekuatan yang pernah menggulingkan pemerintah sahnya. Kepercayaan Iran telah retak, dan dalam politik internasional, tanpa kepercayaan setiap langkah terlihat seperti ancaman. Hari ini, dunia melihat Iran melalui lensa sanksi dan nuklir. Namun jauh di dalam sejarahnya, konflik ini berakar pada satu pertanyaan mendasar. Siapa yang mengendalikan nasib Iran? Apakah konflik ini akan berakhir dengan diplomasi, atau akan menjadi percikan yang memicu krisis global berikutnya? Untuk memahami jawabannya, kita harus menyelami kembali lebih dalam peristiwa 1953, karena mungkin semuanya berawal dari sana. Dan di episode berikutnya, kami akan membedah secara detail kudeta yang mengubah Timur Tengah selamanya. Selama puluhan tahun, kita diberi narasi sederhana. Iran adalah musuh, Barat adalah penjaga stabilitas. Tapi setelah kita membongkar sejarahnya, apakah semuanya sesederhana itu? Sejarah tidak pernah hitam putih, dan seringkali kebenaran tersembunyi di antara propaganda. Jika kamu ingin melihat dunia tanpa filter, jika kamu ingin memahami geopolitik tanpa bias, subscribe sekarang. Karena di episode berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke revolusi yang mengguncang dunia. Dan percayalah, cerita sebenarnya jauh lebih kompleks dari yang kamu kira. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Anatomi Dunia.